Bu Prima dan teman-teman. Kami dari kelompok 10, Akuntansi Manajemen, akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan taktis. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Venesia Chandra, ada Kevin Andian Chandra, Justin William, dan Iren Larissa. Nah, pengertian pengambilan keputusan taktis itu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka menengah organisasi atau individu. Keputusan taktis sering kali berkaitan dengan penggunaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Berikut ini adalah langkah-langkah dari pengambilan keputusan taktis. Langkah pertama yaitu mendefinisikan masalah. Contohnya itu meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Lalu langkah kedua adalah identifikasi setiap alternatif. Misalnya, kita diberikan 5 alternatif. Yang pertama, membangun fasilitas baru. Yang kedua, menyewa fasilitas yang lebih besar, lalu mengalihkan sewa fasilitas ini kepada pihak ketiga. Yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Yang keempat, menyewa ruangan untuk gudang. Lalu yang kelima, membeli batang dan alat pengukur, mengosongkan ruang yang diperlukan. Lalu langkah ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Misalnya, kita diberikan 2 alternatif. Alternatif yang keempat misalnya, biaya produksi variabel sebesar $345.000, lalu yang sewa gudang yaitu $135.000. Lalu alternatif yang berikutnya, harga belinya sebesar $460.000. Lalu langkah keempat yaitu hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Misalnya, alternatif yang keempat sebesar $480.000. Lalu yang alternatif kelima sebesar $460.000. Bisa dilihat perbedaan biayanya itu sebesar $20.000. Lalu langkah kelima yaitu menilai faktor-faktor kualitatif. Misalnya, yang pertama kita menilai dari kualitas pemasok eksternal, lalu yang kedua keandalan dari pemasok eksternal, yang ketiga stabilitas harga, yang keempat hubungan ketenagakerjaan dan citra masyarakat. Lalu langkah keenam, membuat keputusan. Misalnya kita terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal dan menyewa gudang. Nah, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, karena itu hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan karena dalam memproduksi suatu barang menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Lain halnya dengan biaya penyusutan. Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Penyusutan adalah biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif, sehingga biaya ini bukan biaya relevan. Hubungan biaya relevan dengan pengambilan keputusan itu apa sih? Ada beberapa konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, biaya diferensial atau differential cost. Merupakan biaya yang berbeda pada berbagai
alternatif pengambilan keputusan yang akan dipilih. Lalu yang kedua, biaya traceable atau traceable cost. Merupakan biaya yang jejaknya dapat diakui pada produk, pusat biaya, pesanan, departemen, atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Merupakan penghematan biaya yang dikorbankan karena salah satu alternatif dipilih, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Lalu yang terakhir, biaya incremental atau incremental cost. Merupakan biaya yang ditambahkan atau yang tidak akan dikorbankan apabila suatu alternatif tertentu tidak dipilih untuk dilakukan. Langkah-langkah analisis biaya relevan yaitu yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Lalu yang kedua, mengeliminasi sunk cost. Yang ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang terakhir, membuat kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa atau biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya relevan dengan pengambilan keputusan. Penerapan biaya relevan itu ada 4 macam, yaitu make or buy yang pertama, lalu yang kedua ada keep or drop, yang ketiga special order, lalu yang keempat sell or process further. Saya akan menjelaskan tentang make or buy. Tujuan dari keputusan ini adalah penggunaan optimal atas sumber daya produksi dan keuangan perusahaan. Pengambilan keputusan seringkali harus dilakukan dalam hubungan dengan penggunaan yang mungkin dari peralatan yang menganggur, ruang yang menganggur, dan bahkan tenaga kerja yang menganggur. Contoh ini diambil dari kasus Swire Company. Swire Company saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun, Swire akan menggantikan produk untuk jenis yang lain dan komponen elektronik tersebut yang tidak digunakan. Namun untuk yang tahun yang akan datang, Swire harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Swire telah dihubungi oleh pemasukan potensial komponen tersebut yang akan membuat komponen untuk Swire dengan harga 4,75 per unit per dolar. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit adalah 8,20 dolar. Apakah swasta akan membeli atau memproduksi komponen tersebut? Yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengidentifikasi biaya relevan. Yang kedua, menjualkan dan menetapkan giliran pilihan dengan asumsi yang tidak ada masalah kualitatif. Untuk menentukan biaya penyerahan penuhnya, yang pertama, bahan baku yang dibeli cukup untuk membutuhkan 5.000 komponen. Beban overhead variabel komponen elektronik sebesar 0,4 dolar per tenaga kerja langsung. Overhead tenaga untuk umumnya pada pabrik sekitar 1 jutaan, yang dibebankan ke produk yang berdasarkan luas ruangan yang dapat digunakan setiap produk. Fasilitas pabrik untuk komponennya seluasnya itu 6.000 dari 200.000 kaki persegi, maka ada jumlahnya 30.000 dolar. Dari overhead umumnya dialokasi untuk komponen elektronik yaitu 0,03 dikali 100 juta. Tenaga kerja paruh kerja sebesar 8.500 dolar. Daftar total biaya relevansi masing-masing alternatif. Dari analisis di atas terlihat, membuat komponen sendiri itu adalah sebesar 11.000 dolar, lebih murah daripada membeli, maka tawaran dari pemasukan harus ditolak. Sekarang aku menjelaskan tentang keep or drop.
Manajer harus memutuskan apakah suatu segmen itu seperti di produk tersebut harus mempertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas perhitungan biaya variabel menyediakan yang berharga. Bagi keputusan meneruskan atau mengetikkan keep or drop decision ini, margin kontribusi segmen dan margin segmen sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen, namun sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan dan meneruskan atau menghentikan. Perhitungan biaya relevan ini menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar sampai pada keputusan. Contoh diambil dari kasus non-Martesian Incorporation, yaitu yang memproduksi balok beton, bata, dan genteng, dan juga laporan laba rugi ini pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Lanjutannya, penghapus ini genteng akan menurunkan penjualan balok sebesar 10% dan bata sebesar 8%. Hal ini menunjukkan pelanggan akan membeli genteng ketika mereka membeli balok atau bata. Perhitungan dengan mengeluarkan biaya penyusutan dan biaya tetap umumnya karena dianggap tidak relevan. Karena perusahaan selalu merugi dan tidak ada harapannya ada perbaikan kinerja laba khusus ini, genteng malah manajer memutuskan untuk menghentikan lini genteng. Menurut margin kontribusi akan turun sebesar $10.000, tapi perusahaan ini bisa menghemat sehingga $45 dengan meniadakan pengawasan lini dan anggaran iklan. Biaya $10.000 tidak relevan karena merupakan alokasi biaya tertanam, sehingga menghapuskan lini genteng akan memberikan keuntungan sebesar $30.000. Perhitungannya, jadi margin kontribusi akan berkurang sebesar $60.600 karena $264.000 dikurangi $203.400. Karena penghapusan genteng hanya menghemat $45.000 pada penyediaan dan iklan, maka pengaruh bersihnya akan kerugian sebesar $15.600 karena $45.000 dikurangi $60.600. Entitasnya, berdasarkan entitas di atas ini terlihat bahwa Tom sebaiknya meneruskan lini genteng atau meneruskan lini genteng lebih baik daripada menghentikan PHK terhadap karyawan yang tidak terjadi. Yang ketiga adalah special order. Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama, dan perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Berikut adalah contoh-contoh. Perusahaan es krim beroperasi pada tingkat 80% dari kapasitas produksinya. Perusahaan itu memiliki kapasitas 20 juta untuk galon. Biaya total yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit adalah sebagai berikut. Contoh-contoh tabelnya. Lanjutannya, sebuah perusahaan catering dari wilayah lain yang biasanya tidak dilayani oleh perusahaan menawar untuk membeli es krim sebanyak 2 juta unit dengan harga 1.550 per unit. Distributor tersebut akan menggunakan label mereknya sendiri. Distributor juga setuju untuk membayar biaya transportasi. Karena distributor menghubungi langsung, maka tidak ada biaya komisi. Apakah manajer akan menolak atau menerima pesanan tersebut? Penawaran Rp1.550 ini berada di bawah harga jual normal, yaitu Rp2.000. Bahkan harga tersebut berada di bawah biaya per unit total Rp1.597. Apabila pesanan diterima,
maka tambahan pendapatan sebesar 1.550 per unit direalisasikan. Namun, seluruh biaya variabel kecuali untuk distribusi 30.000 dan Rp30 dan komisi Rp20 juga akan terjadi sehingga akan menimbulkan biaya tambahan sebesar Rp1.450 per unit. Oleh karena itu, manfaat bersihnya adalah Rp100 dari 1.550 kurang 1.450 per unit. Selanjutnya adalah analisis biaya relevan, yang totalnya adalah 200 juta. Berikutnya ada sell of or process further. Perusahaan memiliki dua alternatif, yaitu untuk menjual atau memproses lebih lanjut produk yang ada. Keputusan ini didasarkan pada dua informasi biaya, yaitu yang pertama, biaya bersama atau joint cost, dan kedua, biaya pemrosesan lebih lanjut, serta nilai penjualan produk setelah pemrosesan yang lebih lanjut. Berikut adalah contoh kasusnya. Appletine Corporation adalah spesialis usaha penanaman apel yang memiliki sepetak lahan yang menghasilkan 1 ton apel. Kemudian apel tersebut harus disortir dan lain-lainnya. Biaya prosesnya adalah $300 per ton per tahun. Apel disortir menjadi 3 jenis, yaitu jenis A, B, dan C. Untuk jenis A adalah 800 pon, untuk jenis B adalah 600 pon yang akan dibungkus menjadi kantong, dan jenis C adalah 600 pon yang akan dibuat menjadi saus apel berukuran 16 ounce maksud saya. Lalu berikut adalah info harga jual per pon, yaitu untuk jenis A harga jualnya adalah $0,4 per pon, jenis B $1,25 per kantong, dan jenis C $0,75 per kaleng. Lalu ada biaya tambahan pemrosesan jika apel tersebut diproses lebih lanjut sebesar $0,2 per pon apel. Dan output akhir akan menjadi 500 kaleng. Lalu harga jual pie apel adalah $0,9 per kaleng. Jadi pada kasus ini keputusannya adalah perusahaan Appletine ini akan memproses lebih lanjut apel jenis B menjadi pie isi apel. Karena terdapat 600 pon apel jenis B pada titik pemisahan, Appletine akan menjual 120 kantong ukuran 5 pon dengan harga per unit bersih $1,25. Sehingga total pendapatan bersih pada titik pemisahan adalah $150 yang didapat dari $1,25 dikali 120 kantong. Jika apel diproses jadi isi pie apel, saya ulang deh. Jika apel diproses menjadi isi pie apel, maka total pendapatan adalah $450 yang didapat dari $0,9 dikali 500 kaleng. Maka pendapatan dari proses lebih lanjut adalah $300 yang didapat dari $450 dikurang $150. Biaya tambahan adalah sebesar $120 yang didapat dari $0,2 dikali 600 pon. Karena pendapatan naik 300 dan biaya juga naik $120, maka manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut adalah sebesar $180, yang ikhtisarnya adalah sebagai berikut. Di sini ada keterangan, dan di sini adalah
jika perusahaan memproses lebih lanjut apelnya, dan di sini ada ketika perusahaan menjual apelnya. Dan pada kolom perbedaan jumlah jika proses lebih lanjut adalah selisih antara keduanya. Berikut saya akan menjelaskan tentang margin kontribusi. Margin kontribusi atau bahasa Inggrisnya adalah contribution margin merupakan harga jual unit yang dikurangi dengan biaya variabel yang terlibat dalam produksi unit. Margin kontribusi digunakan untuk menemukan titik harga optimal dari suatu produk, serta digunakan untuk mengukur apakah suatu produk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar biaya tetap dan untuk menentukan harga yang dihasilkan. Ada dua elemen dari margin kontribusi, yaitu biaya variabel, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, lalu ada biaya tetap, seperti biaya sewa. Biaya sewa bisa berupa sewa gedung, sewa ruko, dan macam-macam. Dan biaya asuransi, serta biaya utilitas. Lalu berikut adalah rumus margin kontribusi yang didapat dari pendapatan produksi bersih dikurangi dengan biaya variabel produk, dan hasil pengurangan tersebut akan dibagi dengan pendapatan dari produk. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menonton penjelasan kami, dan kami juga mengucapkan permintaan maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.